Bosku, ketemu lagi dengan saya Karina di Pillars Investasi dan Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit. Nah, pada edisi Meet the Expert kali ini, saya nggak sendirian nih Bosku. Tentunya saya ditemenin sama seseorang yang ahli banget. Permisi Bu, sepuh. Ahli banget di bidang finansial, lebih tepatnya adalah financial planning. Langsung aja kali ya, aku akan sapa terlebih dahulu. Beliau adalah Mas Bima Raditya, yang merupakan seorang COO, Chief Operating Officer dari Lintar Financial. Selamat siang Mas Bima. Siang. Gimana keadaannya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baru baik, makan. Ya. Makan bang. Nah, kita bakal banyak ngomongin terkait dengan finansial nih Bosku. Oke Bosku, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus channel Pillars Investasi dan Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit. Oke Mas Bima, nah kita mau bicarain terkait dengan finansial nih. Oke. Seperti yang kita tahu, dunia finansial sekarang tuh financial planning kan sebenarnya banyak banget, hype banget, apalagi semenjak pandemi ya Mas ya. Ya. Betul ya. Aku tuh sebenarnya pengen tahu dulu ya, kita kenalan dulu aja kali ya. Mas Bima, kenapa sih bisa nyemplung di dunia financial planning atau Oke. financial planner nih, apa nyebutnya yang bener gimana nih? Oke, kalau pengalaman saya pribadi, Olin, baik karir itu saya 12-13 tahun terakhir adalah professional banker. Betul. Sebelum akhirnya memutuskan untuk full time di financial planning. Oke, financial planning ya. Financial planning adalah Nama. nama keilmuannya. Financial planning, orangnya adalah financial planner. Oke, orangnya planner ya kan? Ya, Oke, nah kemudian seperti planner di mana-mana ya, profesi sebagai Oke. financial planner itu meliputi beberapa profesi lain yang sebetulnya juga ada secara terpisah gitu. Dalam arti kalau mau dibilang apakah kita mengerti banking, ya kita wajib mengerti banking Harus tahu, karena betul. banking adalah bagian besar dari ekonomi yes, sekarang ini betul gitu kan. banget. Kita nyimpen duit, kita narik duit segala macam pasti pakai fasilitas dan produk dari bank. Ditanya apakah kita ngerti pasar modal, ya pada waktu pertanyaannya masuk ke Terkait. mau investasi Ya. di mana segala macam. Investasi kan bisa di sektor Iya, real, bisa di betul. sektor pasar modal. Nah, Betul. pasar modal kita juga harus tahu juga ya, harus berarti paham gitu. Nah, kebetulan pengalaman saya pribadi di banking pun di sisi wealth management, produk-produk Oke, pasar modal pasar yang modal. ditawarkan di bank gitu. Nah, kita ditanya ngerti asuransi, ya mau nggak mau harus ngerti juga karena kan asuransi juga Bagian ya sebetulnya, salah porsi satu dari bagiannya financial financial planning planning. itu. Oke. Kurang lebih gitu. Nah, kalau aku mau nanya nih, ini terkait dengan Lintar Financial. Bisa diceritain nggak sih Mas sebenarnya kenapa sih tiba-tiba membangun Lintar Financial? Oke. Terus tujuan utamanya tuh awalnya tuh apa gitu kan? Oke. Karena kan balik lagi kalau tadi kita sempat bicarakan dari sisi financial planning itu sebenarnya lagi kemarin sempat booming tapi kemudian sempat turun lagi. Nah, Mas Bima kan juga masih baru ya. Ya. Kenapa tiba-tiba terjun ke financial planning ini nih Mas? Oke, kalau Lintar Financial sendiri ini adalah kreasi dari founder kita, Pak Agus Heli. Beliau juga banker juga, sebetulnya lebih senior daripada saya gitu. Mulai tahun 2017 dia mendirikan Lintar Financial dan kita fokus kenapa ke literasi keuangan. Lintar Financial fokus ke literasi keuangan. Kenapa? Karena kita lihat dan terutama dibuktikan di masa-masa pandemi juga gitu ya. Hal yang dianggap sepele sebenarnya. Betul. Kalau kita mau berkaca dari cara orang Indonesia sekolah deh gitu. Iya. Di sekolah yang diajarin apa sih? Matematik Betul. diajarin, fisika diajarin, biologi diajarin, Betul. bahasa diajarin. Nabung Tidak. Kurang sih sebenarnya. nabung paling kita dulu zaman SD SMP ada tabungan ada. wajib tuh. Betul, Yang betul. setiap bulan apa setiap minggu gurunya Yes. nyadarin, kumpulin gitu kan. Tapi bagaimana menabung itu bisa membuat menjadi suatu kebiasaan keuangan atau kebiasaan finansial yang punya efek jangka panjang selama kita Yep. hidup. Bagaimana itu membuat kita memandang uang dengan persepsi masing-masing gitu kan.
Setiap orang kan punya persepsi terhadap uang beda-beda Betul gitu ya. sekali. Uang, ada yang orang yang lebih seneng asal gue punya duit gue spend. Ada yang orang asal gue punya duit, pegang duit harus gue save, harus gue simpan. Beda-beda orang, beda-beda preferensi, dan itu ternyata adalah suatu hal yang sangat fundamental, dan sayangnya kita di Indonesia nggak ada tuh yang namanya pendidikan Betul sekali. literasi keuangan gitu. Itu aja kita mau garis bawahi di situ ya, Rin ya. Literasi keuangan aja masih minim, apalagi pada waktu kita mau ngomong literasi investasi, literasi asuransi segala macam. Jadi nggak heran gitu bahwa Indonesia dalam 10-15, even kalau kita mau pukul mundur 20 tahun terakhir dari tahun 2000-an berarti kan banyak banget orang yang namanya kena investasi bodong, salah beli produk, udah beli produk asuransi kok nggak kaya-kaya, udah beli produk investasi kok rugi terus ya. Rugi dong, yang bener aja. Ya itu semua akar muasalnya adalah literasi keuangan gitu, yang masih kurang. Makanya kita di Lintar, fokus kita melalui semua kegiatan kita, benang merahnya adalah kita mau membantu meningkatkan literasi keuangan untuk seluruh masyarakat. Jadi terjangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tapi emang bener banget sih, sebenarnya kita dari sekolah pun nggak pernah tuh dapat basic-basicnya. Apa sih yang namanya nabung? Ya disuruh nabung, tapi sebenarnya tujuannya apa? Semakin dalam malah semakin nggak dapat, semakin tinggi pendidikan ke SMA justru malah semakin nggak dapat sama sekali. Barangkali kalau boleh saya sentil sedikit dari sisi kita sekolah nih, kita pasti diajarin, teman-teman semua juga pasti ngalamin yang namanya masuk SMP, SMA belajar akuntansi. Gitu kan. Yang ditekanin sama guru akuntansi apa sih? Kebanyakan ya, saya nggak bilang guru-guru yang bagus gitu atau yang guru-guru yang hebat gitu, tapi kebanyakan mayoritas masuk ke pelajaran akuntansi yang ditekankan apa? Kredit debit kan? Bikin raca kiri kanan, bawahnya harus sama gitu kan? Intinya. Tapi nggak pernah dikasih pemahaman kenapa harus balance. Oh karena namanya balance sheet, namanya neraca harus balance gitu. Tapi nggak dikasih pengertian gitu. Padahal pada waktu kita sekarang loncat sekian tahun kemudian lewat Pilar Mas atau teman-teman sekuritas yang lain gitu ya, klien-klien mau stock picking gitu, mau pilih-pilih nih yang mana ya yang bagus buat dibeli sahamnya gitu. Salah satu yang utama yang kita baca apa? Neraca. Kenapa neraca kita baca? Karena neraca akan menjelaskan posisi snapshot keuangan si perusahaan itu di waktu itu seperti itu gitu kan. Padahal itu adalah kalau kita putar balik lagi filmnya tadi, itu udah diajarin di zaman kita sekolah. Tapi relevansinya dengan ini sekarang nggak pernah disambungin. Benang merahnya tuh jadi belum pernah ketemu sih sebenarnya benang merahnya. Jadi itu tuh Rin, kalau dari pengamatan kita yang bikin orang kenapa tadi literasi keuangan rendah, literasi investasi rendah segala macam. Salah satunya adalah pada waktu di bangku formal belajar prinsip-prinsip itu nggak ada susah merelevansikan antara ini dengan nanti prakteknya buat apa gitu. Untuk apa? Lanjut lagi nih, bos ini juga pasti bakalan penasaran banget terkait dengan pembahasan kita hari ini. Tadi kita udah ngomongin yang namanya literasi keuangan, literasi finansial. Nah, pasti banyak banget bosku yang sebenarnya masih bingung. Apa sih maksudnya atau apa sih literasi keuangan itu dan dampak literasi keuangan bagi kehidupan masyarakat sehari-hari ini. Itu gimana nih Mas Bima? Kita di Lintar ada satu tagline gitu ya yang sering kita bahas gitu. Kan ada peribahasa. Peribahasanya bunyinya gini. Money cannot buy you happiness. Money cannot buy you happiness, tapi jangan dipotong di situ. Money cannot buy you happiness, but money can buy you a lot of things that will bring you prosperity and happiness. Anjas kelas. Jadi duitnya sendiri jangan disikapi duit itu nggak perlu duit karena duit nggak membawa kebahagiaan. Tapi duit di dunia ini kan bisa dipakai untuk segala macam kebaikan, untuk segala macam keperluan yang bisa akhirnya membawa kebaikan dan kebahagiaan gitu. Contoh gampangnya, kita kerja buat dapat apa sih? Kerja, pokoknya kerja, nggak tahu kerja apa aja, pokoknya kerja. Waduh, tadi saya jawabnya gue loh. Kalau ada yang jawab lain gitu kan ya. Ada
Kerja buat apa sih? Pengabdian, karir, biar dikenal sama orang, biar orang tahu gue bisa apa segala macam. Tapi berapa step kemudian baru sampai ke yang Oren bilang, buat dapat duit gitu kan? Buat dapat duit. Karena Oke. kalau kita balik lagi ke gayanya orang Indonesia, habis lulus cari kerja, bukan cari duit. Cari kerja apa? Padahal cari kerja supaya gajian, supaya dapat duit juga selanjutnya gitu kan. Pertanyaannya kemudian adalah setelah dapat duit ngapain? Iya. Atau diapain gitu. Karena Diapain sih? Betul. yes, ya. karena untuk realita dari survei-survei dan dari apa? Kita juga udah sempat bikin survei juga yang menjadi hal menarik, Rin. Apa nih, Mas? Orang dewasa itu di Indonesia kebanyakan bukan punya kendala earning, bukan punya kendala di sisi mendapatkan pemasukan, Oke, tapi tapi di sisi mengelola pemasukan. mengelolanya justru. Berarti Mengelola. mendapatkannya sangat mudah. Mendapatkannya relatif lebih mudah Lebih dalam mudah arti ya. orang bisa buka usaha Betul. sendiri, bisa kerja, bisa part time, bisa cari proyek-proyek segala Iya. macam gitu. Dengan segala macam perkembangan teknologi kan ada tuh yang website nawarin kerjaan freelance dan apa dan apa. It's not a question about getting money. Yes. Jadi bukan masalah di earningnya, tapi di managing money-nya. Setelah dapat, yang dipakai duluan apa sih gitu kan? Oh udah dapat, kemarin udah kerja keras gitu kan? Reward nih yang dipakai Reward dulu, Oh. healing dulu gitu kan? Lagi ngetren banget kayaknya siaran. Lu ngopi di alang-alang ngomong healing. Itu bukan healing, mikir. Ngapain lu ngopi di alang-alang gitu? Itu mikir ya Tong, bukan healing. Bukan, healing, bukan. Walhasil dari situ hidupnya dari proyek-proyek atau kalau orang gajian dari paycheck to paycheck gitu. Gaji buat bulan ini, gua udah kerja capek bulan ini dapatnya segini, sikat gitu kan. Harus senang-senang supaya apa? Bulan depan dapat lagi. Yap. Pertanyaannya adalah apakah kita akan selamanya seperti itu situasinya gitu kan? Saya nggak ngomong meninggal gitu ya, tapi kan ada kalanya kita Betul. capek, Iya. kita bosen. Bosan aku denganmu, ini itu kau tak tahu. Hasilnya apa? Kinerja kita jadi agak turun dan segala macam. Hasilnya apa kemudian? Barangkali bonus kita nggak terlalu banyak, nggak sebagus bulan sebelumnya. Barangkali pemasukan kita nggak sebagus bulan sebelumnya segala macam. Nah, di situ kemudian yang saya bilang tadi, pertanyaannya di mengelolanya nih. Pada waktu kita dapat, insting pertama yang kita lakukan apa? Kita habiskan, kita sisakan, atau kita sisihkan? Sisakan, sisihkan. Waduh, agak kebolak-balik, tapi sebenarnya Iya. beda artinya jauh banget ya Mas Bima. Yes, kalau dihabiskan artinya kayak tadi ekstrimnya gitu Betul. ya. Dapat 100 habis, dapat 1000 habis, dapat 1.000.000 habis, dapat 100 juta bisa ngabisin no problem gitu kan. I'm a professional spender gitu kan. Dikasih berapapun gue bisa ngabisin gitu. Visi foya, misi foya, visi misi foya foya. Don't play bosku. Itu akan menjadi kendala problemnya udah kelihatan banget tuh kan. Artinya uang yang sebetulnya bisa membiayai dia punya kehidupan 2-3 bulan atau sekian tahun ke depan habis terus, tidak Betul. ada yang disisakan. Kemudian yang kedua sisa menjadi pertanyaan kenapa? Kalau kita berkaca sama orang yang belum pernah investasi saham mahal apa murah sih? Mahal nih kayak jawabannya. Kan harganya per lembar saham Betul, segala per macam lembar. tuh sampai perak-perakan gitu kan. Sebetulnya. Satu lot 100, Mhm. lo sebetulnya cuma nyisiin duit 100 300.000, 100.000. Even kalau yang murah-murah banget 30.000 udah bisa punya saham. Betul banget Mas Bima. Tapi pertanyaannya kemudian kalau orang tinggal nyisain gitu ya, dapat 100, dapat 1000, dapat segala macam, sisa nih udah dipakai segala macam, sisanya pun nggak genep untuk beli minimum 1 lot itu. Atau kalau reksadana 1 unit, 1 unit. nggak bisa, duitnya nggak nyampe segitu karena udah disisain dah, udah tinggal sisa-sisa Sisa banget tadi, nih. iya, Gitu. betul. Mau ngomong apa juga tetap aja apes. Kalau disisihkan, dibalik. Disisihkannya dibalik tuh kalau sisih itu bahasa Inggrisnya diallocate. Yes. Jadi dari awal pas even sebelum dapat pun kita udah ngotak-ngotakin. Alokasi itu kan sebetulnya Betul. mengkotak-kotakan gitu kan. Mhm. Kita kalau mau pakai analogi ekstrim kita mendiskriminasikan pada otak kita gitu kan. Kita dari yang kita dapat
sekian persen masuk ke kotak yang buat sehari-hari kita. Ini urusan belanja, listrik, rumah, adanya di situ semua. Yang kotak kedua buat apa? Kalau masih punya utang dan segala macam, adanya di situ. Tidak dicampur, udah dipisah-pisah nih. Yes. Terus kotak ketiga apa? Kalau mau teman-teman mau apa? Beramal dan segala macam mau dimasukin dulu itu boleh, silakan beramal. Dibudgetin juga. Jadi setiap bulan tuh bukan tunggu nanti sisa, kadang 5.000, kadang 50.000 gitu, kadang 500.000, bisa kok beramal juga dibudgetin gitu kan. Kemudian yang selanjutnya investasi, supaya nggak disisain dibudgetin juga. Gue setiap bulan pingin niatin berapapun itu 100.000, 200.000, tapi pasti gue belanjain saham. Nah, bermulanya dari situ disisihkan. Satu cepat datang. Seperti itu. Jadi apa? Jadi begitu nanti udah disisihkan, sisanya berapapun itu jadi duit kita. Oh, masih sisa nih. Yes. Oh ya udah, mau buat tambahan makan-makan, jalan-jalan apa segala macam. Lebih carefree, lebih tanpa beban. Kenapa? Karena semua pokok kehidupan yang lain, pokok pengeluaran yang lain dalam kehidupannya udah ter-address, sudah semuanya udah ter-address. Sudah di-plotting ya. Yes. Jadi nanti efeknya apa tuh? Efeknya pertama, kalau tadi pertanyaan Orin kan efeknya kehidupan kita gimana? Kalau kehidupan kita duitnya lebih tertata, kehidupan kita lebih tenang. Betul, Mbak. Satu tuh peace of mind ada tuh. Betul, harus itu. Kerja lebih tenang, lebih perform, tidak takut. Waduh, gua kelupaan kemarin bayar tagihan ini, tagihan itu. Ntar lagi sibuk-sibuknya telepon, lagi sibuk-sibuk kerja, ditelepon sama debt collector, segala macam, biar konsentrasi gitu kan. Kalau itu nggak kejadian kan, semua effort, tenaga, dan perhatian bisa ke fokus ke kerjaan kita. Nggak lagi kita kerja, ditelepon sama rumah, Pak, listrik habis sakitnya. Waduh, lupa duitnya dari mana? Oh iya, dari duit makan siang, dari putar dulu buat beli token. Hidupnya lebih tertata, pertama lebih tenang menghasilkan kinerja lebih bagus. Dan yang selanjutnya kayak tadi kita masuk investasi dan segala macam, terarah. Jadi investasinya bukan kata orang Jawa mengkoseso gitu, bukan lihat besok. Lihat besok, oke. Lihat besok, gitu. Lihat besok, terus hari ini selalu bilang lihat besok. Besoknya kan tomorrow is always one day away kan gitu kan. Besok terus itu sampai mati begitu terus, nggak punya investasi. Tapi kalau udah dialokasikan, insya Allah kena tuh. Gitu, pasti kebeli bulan itu ada kebeli apapun, pasti ada yang kebeli di porsi investasi. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu tuh kalau kita punya pemahaman pemahaman untuk memanage keuangan segala macam, efek jangka pendeknya hidup kita lebih teratur, peace of mind segala macam, efek jangka panjangnya keuangan kita itu tadi balik ke yang kita omongin tadi di depan tuh, Rin. Nggak bisa, memang duit yang bisa membawa kebahagiaan, tapi duit bisa membawa segala macam hal bermanfaat lain supaya hidup lu jadi lebih berbahagia. Waduh, nih jadi bosku penting banget juga sih sebenarnya untuk kita belajar, at least tahu lah ya bagaimana cara mengelola keuangan kita. Supaya tadi nih kalau misalkan bisa, uang itu nggak bisa beli kebahagiaan, tapi dengan uang sebenarnya kita bisa bikin dengan sesuatu. Uang yang dialokasikan. Dengan uang yang dialokasikan dengan benar ya. Berarti ada tagline-nya lagi nih. Harapannya adalah supaya hidup kita akan lebih bahagia sih, gitu ya. Jadi Mas? kalau udah keurus duitnya gitu kan, one less problem gitu kan. Betul, satu masalah hilang. duit. Betul. Harapannya gitu sih. Oke nih Mas Bima, tadi kita udah bicara tentang literasi finansial, kemudian tentang lintar finansial. Sekarang aku tuh pengen tanya sih sebenarnya, gimana sih cara kita ngelola keuangan pribadi ya? Tips dan triksnya mau dong nih di-share ke Boski juga nih. Oke, tipsnya barangkali yang pertama adalah semua hal itu dimulai dari membiasakan. Oke, diri sendiri. Diri sendiri. Jadi kalau kita nggak pernah membiasakan diri untuk mencatat, saya belum ngomong sampai menabung atau menyisihkan apa.
catat yang kita catat apa sebelum kita bikin perencanaan keuangan, kita catat dulu semua pemasukan kita, pengeluaran kita gitu kan. Itu step satunya. Terus nanti kita gambar lagi atau kita bikin catatan lagi sendiri antara pemasukan kita sama pengeluaran kita, ketemunya bareng apa ada yang beda-beda. Contoh tadi gajian kita sebulan satu kali. Kita makan sehari 3 kali, 2-3 kali, sehari 60 3 kali ya, oke. 60-90 kali. Ya, betul. Kan gajiannya sekali, ini kita baru ngomong pengeluaran buat makan. Makan aja nih. Asumsikan makannya setiap kali beli gitu ya. Kan buat apa analogi pengeluaran pemasukan gitu ya. Masuknya cuma sekali, tapi makannya ada 90 kali dalam sebulan. Artinya kan bukan berarti karena dapat gaji cuma sekali makan cuma dari gajian kan? Iya, betul. Tapi kan gajinya harus dirancang sedemikian rupa supaya 30 hari itu sampai gajian berikutnya bisa makan terus. Artinya ada alokasi di situ. Nah, kemudian kayak pengeluaran bulanan, sampo, listrik, kebutuhan rumah tangga, belanja dan segala macam, bensin. Kalau setiap hari pakai kendaraan ke kantor atau gimana, ngisinya setiap 2 hari sekali atau setiap hari sekali atau setiap 3 hari sekali. Kalau naik kendaraan umum, let's say top up e-money gitu kan, top up flash segala macam, itu setiap berapa kali perjalanan kita isi lagi segala macam. Semuanya harus dirancang dulu, dicocokin dulu. Kenapa? Karena dari atas kertas itu kita bisa kelihatan tuh apakah pemasukan saya sama pengeluaran saya sudah cukup atau kurang. Kalau masih kurang, pengeluaran apa yang kira-kira masih bisa diatur lagi. Contoh, makannya barangkali tetap 3 kali sehari, tapi budgetnya masing-masing tidak sebesar itu. Betul. Supaya apa? 90 kali tetap dapet, tapi duitnya nggak habis hanya untuk makan. Hanya untuk makan. Gitu kan? Bodoh amat ah. Karena kan masih ada pengeluaran lain gitu kan. Masa menangin makan terus tapi baju nggak ganti-ganti atau nggak belanja apa yang lain gitu kan ya, model-model kayak gitu itu dicocokin. Nanti begitu kita udah tahu, kalau istilah gampangnya kalau kita pengeluarannya udah di atas pengeluarannya sudah di bawah pemasukan, artinya kita surplus. Surplus dalam arti apa? Surplus setelah gaji, pemasukan kita dikeluari pengeluaran kita segala macam, termasuk buat investasi, termasuk buat apa, ada duit nganggur yang kita belum tahu nih alokasinya buat apa. Betul. Gitu. Nah ini yang saya bilang tadi, terserah nih mau buat, berarti gue bisa makan yang weekend karena ada sisa segitu, gue bisa coba tempat baru, bisa jalan-jalan apa segala macam. Terserah, boleh gitu. Tapi kalau kita masih defisit alias pengeluarannya masih di bawah pemasukan, itu tadi yang harus dilakukan, diatur-atur dulu supaya sedemikian rupa minimum cukup. Kenapa cukup? Supaya nggak menciptakan pos di neraca itu yang namanya utang. Pinjam dulu 100. Karena utang itu kan ada istilah utang di bawah mati. Kalau di Indonesia utang kalau kita mati tidak selesai, utangnya mau terwariskan ke anak-anak kita gitu. Jadi kita nggak pingin kan cuma gara-gara utang dan segala macam jadi problem di hari depan gitu. Nah caranya dari situ kurang lebih. Nah dari situ setelah kita tahu surplus kah, defisit kah, atau udah pas, baru deh kita bicara lebih dalam nanti. Oh saya mau punya investasi kemana, oh saya mau punya asuransi udah cukup apa belum, oh saya mau pensiun 3 tahun lagi, simpanan saya udah cukup apa belum, segala macam. Setelah itu baru kita bisa explore lebih dalam gitu. Tapi starting point-nya financial planning di situ dulu. Komitmen mencatat ya, kayak simple gitu tapi ternyata imbasnya tuh besar sekali gitu. Oke nih, kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya nih Mas Bima. Nah, di sisi Lintar Finansial, sebenarnya udah ada program apa aja sih yang diberikan kepada umum atau kepada masyarakat atau halayak lah, untuk membantu finansial kita juga sih sebenarnya. Apa aja program yang ada dan sudah diberikan? Kita punya beberapa aktivitas gitu, kalau mau dibilang aktivitas yang diperuntukkan buat masyarakat umum. Kita setiap Rabu pagi kita disediakan waktu oleh senior-senior kita, Pak Eko Pratomo, Pak Muhammad Teguh di Smart FM. Jadi radio Smart FM itu gratis gitu, kayak podcast. Kalau anak sekarang barangkali
Lebih familiarnya ya. Dengerin lagi radio gitu kan. Familiarnya podcast. Tapi ada kok yang radio yang isinya talk show gitu, semacam podcast juga. Jadinya kita itu siaran tiap Rabu pagi jam 7. Membahasnya yang materi-materi seputar literasi keuangan sebetulnya gitu. Kayak yang tadi yang kita udah sempat sebut di depan tadi, kayak hidup kok dari gaji ke gaji gitu kan. Itu beberapa minggu yang lalu kita bahas tuh, kerja kayak enggak tipes iya. Hancur. Ya kayak gitu. Jadi topik-topik yang model-model kayak gitu mengena di hati, mengena di sehari-hari kita bahas di situ. Kita juga punya forum yang namanya Ngopi Pintar. Kalau teman-teman sempat browse ke IG kita ada sempat lakukan di beberapa kota. Sama juga yang kita bahas seperti itu gitu. Topik-topik sehari-hari, kita terima pertanyaan dari audiens, dan seperti Orin bilang barusan gitu, sering kita dapat feedbacknya, Mas, kok ternyata financial planning itu halnya tuh bukan sesuatu yang sophisticated lah, bukan sesuatu yang heboh gimana, kayaknya ternyata hanya sehari-hari ya. Ya nyatanya itu justru itu sehari-hari. Iya sehari-hari, tapi kenyataannya banyak yang nggak ngelakuin gitu kan. Akhirnya bingung sendiri gitu dengan situasi keuangannya, padahal dimulainya gampang banget. Terus kita punya, kalau pengen ikut kelas, kita ada kelas-kelas buat sertifikasi, ada mau non-certified juga bisa kita buatkan. Intinya juga sama, untuk meningkatkan literasi kita itu tadi. Cuman kalau kelas kan, kalau bedanya sama tadi Ngopi Pintar sama siaran di radio, kesannya kan kayak ilmu yang gratisan gitu ya, taken for granted, bisa lah gitu, nggak bayar ini ya. Dari logika itu kita bikinkan kelas yang agak ada bayarnya, lebih mendalam berarti ya. Betul, jadi selain mendalam, komitmen dari si pesertanya juga ada. Kayak kita ibaratnya Orin disediain gym yang gratis, kapanpun datang boleh mampir aja Mbak gitu. Orin akan workout nggak di situ? Iya sih, karena nggak komitmennya. Iya, tapi kalau disuruh bayar kan gitu kan, wah gue udah bayar, gue pakai. Nah, logika yang sama juga untuk kelas-kelas kita. Jadi kelas-kelasnya kenapa berbayar? Adalah untuk juga membangun komitmen dari pesertanya gitu. Kan udah bayar, udah ikut. Jadi kedisiplinan dan segala macam sudah dari situ pasti ya. Gitu. Iya, memang bener harus kayak gitu sih Mas Bima. Berarti tadi programnya itu sertifikasi ada. Terus kalau untuk kegiatan-kegiatan literasi berarti event-event gitu ya? Yes, event-event ada, dan di radio kita juga ada gitu. Kalau kita mau dipanggil buat community dan segala macam juga bisa-bisa aja. Boleh nih bosku nih, kalau misalkan lagi ada kegiatan atau event di komunitasnya atau banyak di gerejanya juga. Bisa. Bisa banget panggil Mas Bima nih. Oke Mas Bima, tadi kan kita sempat nyinggung sedikit nih, nabung, investasi, itu salah satu pos-posnya ya. Nah, kalau aku mau nanya lebih spesifik lagi, alternatif investasi kan diantaranya adalah saham. Mas Bima bisa bantu jelasin nggak sih ini ke bosku, saham itu apa, pentingnya gimana, caranya dan sebagainya lah, intinya terkait dengan saham Mas. Aku bahas dulu sedikit terkait investasi ya sama nabung ya. Secara logikanya antara nabung sama investasi di saham a little bit different gitu. Kenapa? Karena nabung adalah tindakan kita naruh duit di wadah-wadah, di instrumen yang nggak memperhitungkan inflasi. Nabung ya udah isiin aja gitu, daripada dibawa di kantong, masukin tabungan. Tapi kalau ngomongin saham itu basically kita kan urunan modal. Urunan modal ke siapa? Ke usaha-usaha yang udah jalan. Kalau kita ngomong saham yang ada di bursa, artinya ada orang yang somehow udah punya bisnis jalan, kemudian mereka membuka peluang kepada investor. Bapak Ibu se-Indonesia Raya yang mau ikutan urunan modal di usaha saya, yuk beli saham saya. Di mana belinya? Di pasar saham, di bursa saham gitu kan. Nah, isinya adalah saham-saham perusahaan-perusahaan yang sudah publicly offered. Jadi siapapun boleh beli. Bener juga ya. Investasi di saham menjadi salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan, karena itu tadi poin satunya, investasi di saham secara historical return-nya jauh lebih agresif daripada return tabungan. Dan terutama kalau kita ngomong inflasi, relatively selalu di atas inflasi, lebih agresif daripada inflasi. Betul. Kenapa inflasi jadi penting?
kalau nanti kita pada waktu bikin perencanaan keuangan ya, untuk kebutuhan-kebutuhan jangka panjang, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, nilai uang itu kan ada yang namanya inflasi, yang hal yang mempengaruhi membuat nilai tukar uang kita terhadap barang atau jasa jadi berkurang gitu. Contoh, hari ini saya mau bayar uang sekolah anak saya sebulan 2 juta. Untuk kelas yang sama, sekolah yang sama 10 tahun lagi, saya rasa harganya nggak 2 juta. Kenapa? Karena 10 tahun yang lalu, yang sekarang 2 juta ini bukan 2 juta harganya, way less dari 2 juta. Artinya ada apa tuh, kok jadi tambah mahal? Sebetulnya bukan barang yang tambah mahal, nilai tukar uangnya yang berkurang karena inflasi. Nah, kenapa di saham? Karena kalau kita naruh duit di saham, kalau kita lihat grafiknya tuh, Rin, orientasi perkembangannya itu ngalahin atau selalu above laju inflasi gitu. Dengan pemerintah kita sekarang punya kebijakan makro, bisa ngejaga inflasi, suku bunga kita stabil segala macam, saham jadi alternatif yang cukup menarik untuk dipertimbangkan jadi porsi investasi kita yang jangka menengah atau panjang. Hey, that's pretty good. Ibaratnya saya kasih contoh gampang deh. Pengen punya rumah satu. Hari ini ada pertanyaan, saya mau punya rumah gitu kan. Berapa mampu pakai KPR, pakai kredit, berapa mampu nyicil rumah ini? Katakan sebulannya 2 juta. Rumah itu ditinggalin dengan periode tenor 10 tahun segala macam, fixnya sekian tahun, floating nanti tahun sekian segala macam. Setiap bulan 2 juta pada waktu floating bisa jadi lebih, bisa jadi 6-8 juta. Itu duit keluar dari kantong. Tapi kalau kita bisa cari alternatif, rumahnya nggak usah beli dulu, rumahnya kontrak dulu dengan katakan 1 juta sebulan. Tadi alokasinya 2 juta kan? Yang 1 juta setiap bulan dibeliin saham beberapa secara rutin. Mau ke Astra sedikit, kemana sedikit, ke apa, Unilever sedikit, apa segala macam, tapi rutin. Sama juga ngikutin periodenya si nyicil rumah. Oke, iya betul. Nah, percaya nggak percaya silahkan dibuktikan. Kita udah sering tuh kalau di investment kita backtesting segala macam. Alhasil antara yang nyicil dengan budget pengeluaran cicilan sekian itu 10 tahun katakan lancar gitu ya, kembali ke rumah satu lunas, alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau ngambil posisi kedua, kontrak dulu 1 jutanya setiap bulan diputer di saham segala macam 10 tahun, nanti orang bisa kasih datanya ke teman-teman gitu ya. Insya Allah angkanya malah kebeli 2,5 rumah. Dan itu lunas 10 tahun yang sama gitu. Jadi kalau mau menggambarkan agresivitas si investasi saham tuh bisa sampai kayak gitu, gitu. Jadi instead of cuma 1 rumah, you can have the ability to buy more than what you need gitu, dengan investasi yang secara terarah, reguler, dan memanfaatkan peluang-peluang teknik-teknik yang ada di investasi saham gitu. Nggak perlu trading setiap hari agresif segala macam. Saham bisa kok dipakai buat santai juga gitu. Jadi itu juga sekalian aku menjawab paradigma yang ada di lapangan barangkali ya. Mas katanya kalau saham tuh harus agresif, harus ditongkrongin gitu. Mungkin saham bisa kok dipakai main santai segala macam. It's just instrumen gitu. Sama kayak kita beli mobil sport mau dipakai santai juga bisa gitu kan. Nggak harus dari parkiran langsung digas abis tung gitu ya, nabrak gitu. Ini mau digelundungin di jalan biasa boleh, kapan dalam jalan tol mau digas silakan gitu. Jadi semuanya balik ke kita lagi sih. Saham sendiri balik lagi hanya instrumen yang secara historical dan secara teori dia punya agresivity lebih bagus daripada inflasi. Oke Mas Bima, tadi kita udah ngobrol banyak banget, seru banget, dan rasanya saya berasa dapet kesentil sih, kayak waduh selama ini kagak manajemen uang dengan baik nih gitu. Nah, kalau misalkan bosku atau teman-teman yang lain, kawan-kawan Lintar ingin tahu, kalau kawan Lintar udah pasti tahu ya. Kalau misalkan bosku pengen tahu nih, gimana sih menghubungi Mas Bima atau gimana sih menghubungi Lintar Financial, itu harus kemana nih Mas? Dan kalau misalkan mau ikut program-programnya, itu juga gimana? Kita kan sekarang udah pakai full digital nih. Betul, digitalisasi pokoknya ya. Informasi dan segala macam. Caranya gampang banget, tinggal
follow IG kita Lintar Financial atau CEO Lintar. Itu nanti di situ kita selalu pasang pengumuman yang paling baru, Rin, ada kelas apa, update ya, macam gitu. Terus ada linknya juga kalau mau klik WhatsApp kita segala macam, tinggal diklik situ juga langsung nyambung kok. Gitu, bisa tanya-tanya apa ada kelas kapan atau mau advisory kita kapan, segala macam semuanya ada di situ. Waduh, jadi sebenarnya gampang banget ya Mas Bima ya, semuanya udah digitalisasi. Kalau zaman dulu masih buka betul. Yellow Pages atau telepon ya. Sekarang bisa langsung, berarti WhatsApp juga bisa ya? Bisa. Aman, dan sudah ada jadwalnya, dan itu jadwalnya juga update banget ya Mas Bima ya. Oke Mas Bima, terima kasih nih buat bincang-bincang kita pada siang hari ini. Aku sangat influence banget sih sebenarnya untuk lebih dalam lagi tahu tentang financial planning. Oke, thank you juga buat Boski yang udah pantengin dan nonton kita sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investigator Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.